Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Damayanti, peserta magang di Wimba Ki Jariwantoro. Saya akan memberikan jawaban tema kurikulum matematika hari ke-22. Pertanyaan pertama mengenai modul M2A. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Anak harus terampil dalam modul MTK 1B dan modul T1A. Yang apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M2A dan kegiatan khususnya adalah anak terampil menulis simbol 1-5. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Caranya adalah yang pertama, ajak anak berdialog, ajak anak berdiagram, lalu ajak anak menulis simbol angka 1-5 dengan bantuan titik-titik. Lalu dilanjutkan dengan menulis tanpa titik-titik. Berikan reward dan motivasi pada anak. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Evaluasi tujuan utamanya adalah dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak, apakah anak sudah senang, antusias, semangat dalam mengerjakan modulnya. Evaluasi tujuan khusus adalah memastikan anak terampil menulis simbol 1-5 dengan benar. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah M2A? Tahap selanjutnya adalah M2B. Yang B, mengenai modul M2B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Syaratnya adalah anak terampil dalam matematika 2A. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M2B. Tujuan khususnya adalah anak terampil menulis simbol angka 6-10. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Caranya yang pertama, ajak anak berdialog, ajak anak berdiagram, lalu ajak anak menulis angka 6-10 dengan bantuan titik-titik, lalu menulis tanpa bantuan titik-titik, dan beri reward dan evaluasi apaksi dan kemampuan anak. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Evaluasi tujuan utamanya dengan memperhatikan sikap dan afeksi anak. Evaluasi tujuan khususnya adalah pastikan anak terampil menulis simbol 6-10 dengan benar. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah M2B? Tahap selanjutnya yaitu MTK 4A dengan syarat MTK 2B dan MTK 3B telah terpenuhi atau tercapai. Yang C, mengenai modul M3A. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Syaratnya anak harus terampil modul MTK 1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utamanya adalah anak senang atau menyukai kegiatan bermain modul M3A. Tujuan khususnya adalah anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Caranya yang pertama, ajak anak berhitung menggunakan jari. 1 tambah 1 jadinya berapa. Yang kedua, minta anak untuk menghitung jumlahnya, mencari mana simbol angka yang benar. Lalu ajak anak menarik garis dan beri reward dan lakukan evaluasi. Pertanyaan kelima, apa tahapan selanjutnya setelah MTK 3A? Tahap selanjutnya adalah MTK 3B. Selanjutnya mengenai modul M3B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum membabi? Syaratnya adalah anak harus terampil dalam modul MTK 3A. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M3A. Tujuan khususnya adalah anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Caranya, ajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Minta anak menghitung dan mencari simbol angka yang sesuai. Dan selanjutnya, ajak anak untuk menarik garis. Berikan reward dan lakukan evaluasi. Yang keempat, evaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Evaluasi tujuan utama adalah dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Evaluasi tujuan khusus adalah pastikan anak mampu berhitung dengan konsep penyimpanan dan mandiri dalam mengerjakan modulnya. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Tahap selanjutnya yaitu MTK 4A dengan syarat MTK 2B dan MTK 3B terpenuhi.